Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Tiara Vini Revalanija dari Politeknik Negeri Medan, jurusan Administrasi Bisnis dengan NIM 2205092030. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan hasil magang saya yang saya laksanakan di PT PLN Persero UPDL Tuntungan Medan, dengan judul penerapan aplikasi VIP dalam penginputan berkas hingga penerbitan bukti bayar di PT Persero PLN UPDL Tuntungan Medan. Slide kedua yaitu latar belakang. Yang pertama, poin pertama ialah magang sebagai bagian dari kurikulum vokasi Politeknik Negeri Medan. Yang kedua, diperlukan untuk mengimplementasikan teori dan praktik di dunia kerja. Lalu yang terakhir, PT Persero UPDL Tuntungan mengadopsi aplikasi VIP atau Vendor Information Portal. Politeknik Negeri Medan itu ialah sebuah institusi pendidikan vokasi yang bertujuan untuk menghasilkan lulusan yang mampu dan siap untuk menghadapi pasar tenaga kerja. Mahasiswa ini juga memiliki kesempatan untuk mempraktikkan pendidikan mereka di dunia kerja atau di instansi terkait melalui program magang. Ini juga menjadi salah satu komponen penting dalam kurikulum Polmed, karena melalui magang, mahasiswa dapat mengintegrasikan atau mengimplementasikan teori dan praktik, sekaligus mempersiapkan diri untuk menghadapi tantangan di dunia kerja setelah lulus. Magang ini juga salah satu kegiatan wajib yang harus dilaksanakan oleh mahasiswa dari Politeknik Negeri Medan sebagai syarat kelulusan. Manfaat magang ini juga terdiri dari 3, yaitu manfaat magang bagi mahasiswa, bagi politeknik, dan bagi perusahaan. Bagi mahasiswa, poin pertama ialah pengalaman kerja langsung, kedua operasional sistem VIP dan SAP, ketiga penguatan skill komunikasi dan pengarsipan. Jadi maksudnya itu melalui program magang ini mahasiswa ini dapat menerapkan ilmu yang dipelajari di bangku kuliah ke dalam situasi nyata di dalam dunia kerja, lalu menjadi sarana untuk mengembangkan keterampilan, komunikasi, adaptasi, kerja tim, dan manajemen waktu yang sangat dibutuhkan dalam dunia kerja. Mahasiswa ini juga mendapatkan pengalaman nyata dalam mengoperasikan sistem VIP atau Vendor Information Portal yang merupakan salah satu sistem terintegrasi yang banyak digunakan di perusahaan-perusahaan besar. Hal ini membantu mahasiswa memahami proses bisnis dan teknologi yang digunakan dalam dunia kerja. Lalu, bagi Politeknik Negeri Medan, kita baca poinnya yaitu kerjasama dengan dunia industri, kedua evaluasi kurikulum berdasarkan kebutuhan industri. Jadi itu adanya terjalin hubungan kerjasama atau mitra kerja antara Politeknik Negeri Medan dengan PT PLN Persero UPDL Tuntungan Medan, yang nantinya dapat meningkatkan reputasi kampus sebagai institusi yang menghasilkan lulusan yang siap kerja dan sebagai tahapan perekrutan tenaga kerja. Lalu, pengalaman magang mahasiswa juga dapat menjadi masukan bagi Politeknik Negeri Medan untuk menyesuaikan kurikulum dengan kebutuhan perusahaan, khususnya dalam hal penggunaan teknologi. Lalu yang terakhir adanya bagi perusahaan. Bagi perusahaan kita baca poinnya yaitu dukungan operasional dan pembinaan calon tenaga kerja. Jadi terbentuknya kerjasama yang baik antara PLN dan Politeknik Negeri Medan dapat memperkuat citra perusahaan dalam ranah akademik serta mendorong perpaduan yang lebih erat antara perusahaan dan dunia pendidikan. Lalu mahasiswa juga dapat memberikan kontribusi dalam menyelesaikan tugas-tugas operasional sehingga dapat meringankan beban kerja staf. Dan terakhir, membantu mahasiswa untuk melatih keterampilan, mengasah kepribadian, serta memberikan pengalaman nyata dalam dunia kerja, sehingga mereka lebih siap menghadapi tantangan profesional di masa depan. Tujuan magang, kita baca poinnya yaitu menerapkan ilmu teori ke praktik kerja nyata, kedua meningkatkan soft skill dan membangun relasi di dunia kerja, dan meningkatkan kesiapan menghadapi tantangan profesional. Tujuan utama magang ini memang memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk menerapkan keilmuan dan kompetensi yang telah diperoleh selama masa pendidikan secara berlangsung di dunia kerja. Melalui magang ini juga, mahasiswa dapat
memahami sistem kerja yang profesional di industri atau instansi, sekaligus mengasah keterampilan praktis dan soft skill yang diperlukan dalam lingkungan kerja. Ya, lalu kita lanjut, profil singkat perusahaan. PT PLN Persero UPDL, Unit Pelaksana Pendidikan dan Pelatihan SDM Ketenagalistrikan. Berdiri sejak tahun 1980, bagian dari transformasi PLN sejak era pasca kemerdekaan. Visinya yaitu menjadi perusahaan global top 500 dan hashtag 1 pilihan pelanggan untuk solusi energi. Budaya kerjanya akhlak, yaitu singkatan dari amanah, kompeten, harmonis, loyal, adaptasi, dan kolaboratif. Ini kita bahas poin yang pertama. PT PLN Persero UPDL Tuntungan Medan ialah unit pelatihan di bawah PT PLN Persero yang bertugas menyelenggarakan program pendidikan dan pelatihan untuk meningkatkan kompetensi SDM di bidang ketenagalistrikan. Lalu, dalam upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia, PLN mendirikan Pusat Pendidikan dan Pelatihan atau Pusdiklat pada tahun 1973 berdasarkan keputusan Direktur PLN tanggal 22 Agustus 1973. Lalu selanjutnya ada tugas yang dilakukan selama magang. Pertama, mengarsip dokumen kas kecil pada bulan Januari dan Februari. Jadi ini dokumen kas kecil pada bulan Januari dan Februari diarsipkan secara rapi dan terstruktur untuk memudahkan akses serta pengecekan di kemudian hari. Dalam pekerjaan ini juga melibatkan penyimpanan dan pengompokan dokumen kas kecil serta bukti pembayaran untuk periode bulan Januari dan Februari guna bertujuan untuk memastikan dokumen tersimpan dengan rapi dan mudah diakses untuk keperluan pengecekan di masa mendatang. Lalu yang kedua, ada melakukan administrasi dan mengarahkan peserta yang bersedia ikut donor darah. Pada kegiatan ini juga, saya dapat mengelola pendaftaran peserta donor darah dan memberikan arahan terkait prosedur pelaksanaannya. Lalu selanjutnya adanya membuat monitoring rekapitulasi PPh. Membuat monitoring rekapitulasi PPh 21, 22, 23, tahap 1 dan 2 tahun 2024 dengan keterangan jumlah yang perlu dibayar setiap bulan. Jadi tahap pertamanya itu dari tanggal 1 sampai tanggal 15 itu masuk tahap pertama. Dan tahap kedua dari tanggal 16 hingga tanggal 31 atau 30 masuk tahap kedua. Selanjutnya adanya mengarsip vendor invoicing portal submission dari bulan Juni hingga Desember. Jadi dalam kegiatan ini dokumen vendor invoicing portal periode Juni hingga Januari diorganisir dan disimpan secara sistematis untuk memudahkan pencarian dan memastikan kerapihan arsip transaksi vendor. Selanjutnya, adanya membuat rekapitulasi invoicing portal submission untuk cover arsip. Jadi ini penyusunan ringkasan dokumen VIP dilakukan sesuai isi arsip untuk mempermudah pencarian, pengecekan, dan pelacakan dokumen secara efisien. Lalu, yang terakhir, adanya melakukan double check atau pengecekan ulang pada arsip dokumen invoicing portal submission. Dilakukan pengecekan ini guna bertujuan agar cover dan isinya itu memiliki kesesuaian dan isi dokumen periode Juni hingga Desember untuk memastikan kelengkapan dan keakuratan data serta mencegah kesalahan atau kehilangannya dokumen. Lalu kita masuk ke tahap yang paling penting, yaitu pembahasan proses VIP atau Vendor Invoicing Portal. Pertama, adanya penginputan tagihan oleh vendor dan dokumen pendukungnya. Jadi vendor ini menginput tagihan ke dalam aplikasi VIP dan melengkapi dokumen yang diperlukan, seperti surat permohonan pembayaran, kwitansi standar VIP yang dilengkapi materai, dan faktur pajak. Semua dokumen ini harus memiliki tanggal dan nilai yang sama. Selain itu, vendor juga harus melengkapi dokumen pendukung lainnya, seperti berita acara pembayaran atau BASTP di aplikasi Sidita, laporan pemeriksaan pekerjaan atau LPP, berita acara penyelesaian pekerjaan atau BAPP, surat keterangan perusahaan kena pajak atau SKKPKP, atau dokumen non-PKP, serta nomor pokok wajib pajak atau NPWP.
Lalu yang kedua adalah verifikasi oleh checker, adanya pemeriksaan oleh checker nih. Jadi setelah vendor menginput, dokumen akan diperiksa oleh checker. Checker itu ialah asisten manajer pengajaran atau yang sering disebut asmanjar. Pada tahap ini juga, checker akan memastikan bahwa semua dokumen yang diinput sudah lengkap dan sesuai. Lalu yang ketiga, adanya penentuan pajak oleh tax admin. Tax admin ini, penentuan pajaknya ini ada di TL keuangan atau tim leader keuangan. Akan menentukan pajak yang tepat yang harus dibayarkan seperti PPh 21, 22, dan 23. Ini penting untuk memastikan bahwa semua kewajiban perpajakan vendor terpenuhi sebelum proses pembayaran dilanjutkan. Lalu yang keempat adanya persetujuan dan penerbitan SPTJP oleh manajer. Jadi ini dokumen ini yang diperiksa akan diajukan untuk mendapatkan persetujuan dari manajer. Manajer akan menerbitkan surat pernyataan tanggung jawab pembayaran atau SPTJP sebagai tanda bahwa dokumen telah disetujui untuk diproses lebih lanjut. Lalu yang kelima, ada verifikasi dokumen di aplikasi IRA. Jadi ini setelah mendapatkan persetujuan manajer, dokumen ini diperiksa kembali di aplikasi IRA di bagian keuangan atau tim leader keuangan untuk memastikan semua dokumen yang diperlukan telah lengkap. Lalu yang keenam, ada approval oleh IRS. Jadi itu pemeriksaan kelengkapan. Dokumen ini diajukan untuk approval oleh IRS di bagian tim leader keuangan. Approval ini juga merupakan langkah penting nih sebelum melanjutkan ke tahap verifikasi pusat. Lalu ketujuh, ada verifikasi pusat. Verifikasi pusat ini juga dilakukan untuk memeriksa kelengkapan berkas. Jika dokumen tidak memenuhi syarat, proses akan kembali ke tahap awal untuk perbaikan. Namun jika dokumen disetujui, proses pembayaran akan dilanjutkan. Lalu kedelapan, adanya konfirmasi pembayaran. Jadi setelah semua dokumen disetujui, vendor akan menunggu konfirmasi pembayaran atau lunas. Ini adalah tahap akhir sebelum pencetakan bukti bayar. Lalu yang terakhir, adanya pencetakan bukti bayar di SAP. Setelah pembayaran dikonfirmasi nih, tim leader keuangan dapat mencetak bukti pembayaran melalui aplikasi SAP, yaitu perangkat lunak terintegrasi yang membantu perusahaan mengelola operasional dan bisnisnya sebagai dokumen pendukung untuk keperluan audit. Pencetakan bukti bayar ini juga menandai selesainya seluruh proses pengelolaan tagihan dan memberikan konfirmasi resmi kepada vendor bahwa pembayaran telah dilakukan. Lanjut ke slide selanjutnya, yaitu kendala yang sering dihadapi dan sarannya apa. Ini kita baca di poinnya, yaitu kendala pertama, ketidaksesuaian dokumen vendor, kedua, gangguan sistem dan keterlambatan update, dan terakhir adalah penumpukan arsip karena dokumen belum lengkap. Jadi dalam proses pelengkapan dokumen di aplikasi VIP terdapat kendala nih. Salah satu kendala utama adalah ketidaksesuaian dengan dokumen yang diunggah oleh vendor, seperti kesalahan dalam format atau data yang tidak cocok dengan sistem. Adanya beberapa kesalahan kata atau kalimat di beberapa dokumennya, sehingga menyebabkan penolakan dan melakukan berkas dari tahap pertama. Kejadian ini sering terjadi pada saat verifikasi pusat. Kendala teknis juga kerap terjadi seperti gangguan sistem, keterlambatan pembaruan status pembayaran, atau error yang dapat menghambat kelancaran alur kerja. Lalu ada kendala, ada sarannya. Sarannya yaitu poin pertama, sosialisasi dan pelatihan bagi vendor. Kedua, fitur validasi otomatis dalam aplikasi VIP. Ketiga, cetak bukti bayar segera setelah pembayaran dilakukan. Nah, untuk mengatasi kendala ini diperlukan memang sosialisasi dan pelatihan bagi vendor mengenai standar format dokumen yang sesuai dengan aplikasi dan sistem VIP tadi. Sehingga itu ia dapat mengurangi kesalahan dalam pengunggahan dokumen. Selain itu, sistem juga perlu menyediakan fitur validasi otomatis dalam aplikasi VIP untuk memastikan bahwa data yang diinput sesuai dengan ketentuan sehingga dapat mengurangi kesalahan dan mempercepat proses verifikasi. Terakhir yaitu simpulan.
Penerapan aplikasi Vendor Invoicing Portal VIP di PT PLN Persero UPDL Tuntunan Medan terbukti memberikan dampak positif dalam meningkatkan efisiensi, akurasi, proses administrasi keuangan, khususnya dalam pengelolaan tagihan vendor. Sistem ini juga mempermudah proses input, verifikasi, hingga penerbitan bukti bayar secara digital dan terstruktur. Lalu meskipun terdapat beberapa kendala teknis dan ketidaksesuaian dokumen dari vendor, namun dengan dukungan pelatihan serta fitur-fitur validasi sistem, hambatan tersebut dapat diminimalkan. Pengalaman magang ini memberikan wawasan beberapa terkait praktik digitalisasi administrasi di dunia kerja nyata. Sekian presentasi laporan magang saya, terima kasih.